Garut. بعد الله بحب الناس أجمعين Sore. Jelang-jelang Oh, sore. siap. أنت يا حبيبي أنت يا موجودي Nggak bawa karo sedotan. Oke, bro. أمتك اشفعني في اليوم السعادي يا محمد ابن عبد الله أنت يا رسول الله أنت يا حبيب الله أنت يا مولاي أنت سيدي أنت محمد يا سندي أنت يا حبيبي أنت يا موجودي أنا من أمتك اشفعني في اليوم السعادي يا محمد ابن عبد الله أنت يا رسول الله أنت يا حبيب الله أنت يا إمام الرسل أنت سندي أنت بعد الله متمادي يا محمد ابن عبد الله أنت يا رسول الله أنت يا حبيب الله أنت يا إمام الرسل أنت سندي Jalan-jalan lagi. Mau ke Garut, masuk mahkota. Ayo, Bang. Udah mahkota. Ada ustadznya. Borong dodol. أنت يا رسول الله أنت يا حبيب الله Ayo. Ya sama nih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini perjalanan ke Garut menjemput putra mahkota, mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. بشفاعتك يا رسول الله إلا بشفاعتك Mungkin sing akeh le mumpung karo kita le. يا رسول الله Tidak mau durung protes. Lah. في صور
mundur kabeh ke maju. Yeng, wis gagal jam video ke Yeng. Mulut dingin. Siap. Ya balik nih asal. Iya, jadi intinya mangga pula lan rencang intinya pengen ya kangen kang zaman abah bengian kah, masya Allah kangen bisa. Jadi pula aku intinya mewakili Tunggil yang makotan lah mewakili Cirago masyarakat khusus Gintung Lor pengen nyuwun keputusannya lo is makatan mawon Is gampangan sih makanya. anu tak sebut anu di Pak sis tahu Tinggi tak dating kita. Oh, yes, mangga. Makanya. Ningkana kayak langkah wong tua, anak wong tua ini kene di wong tua kuduan mana kok Ya, sih? ya, Kita ya. cuma tahu di backing. ya wis Dia kayak kono. Wis lu. sampun sih mau nome. Ya insya Allah marang gak ngerti. Paham lah. Ya kesuwun sangat rencana iki ya ngerasa dihargai lah. Insyaallah barokah ya di tempat istimewa jadi kita sih. Keterung-terung sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man tabi'a huda sunnatah min yawmina hadha ila yawmin nahdah amma ba'd. Qabla natakallam hayya bina natawassul ila rasulillah wa ila ashabi rasulillah wa ila jami'anil qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa bil khusus Abi Ridwan wa ummi Nurlillah wa abina wa ummina wa man حضر عنا ومن غاب عنا ومن حولنا ومن معنا ومن فينا كلنا شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. Bahasa keramat bahasa Indonesia ya. Laka-laka ditawan. Awaluman nahmaduhu ilallah subhanahu wa ta'ala wa ba'da tahmid assalatu wassalamu ala rasulillah. Ngerti dulu? Ngerti. Suaya. Semoga mau ngerti. Ya kita kamu semua no baik. Jadi yang paling utama dan paling berharga adalah silaturahim. Saya secara pribadi dan keluarga kalau tadi mengaturkan terima kasih dari Mas Usman dan teman-temannya, saya secara pribadi 100 kali lipat mengaturkan jazakumullah kepada sampean KB sudah meluangkan waktunya, sudah menyisihkan waktunya untuk dalam rangka tentu satu silaturahmi. Silaturahmiku secara hati iya, tapi kalau tidak melihat, kalau tidak langsung ya sejen. Jadi yang pertama kula matur suwun kabeh kali panjenengan atas kehadiripun sampai sudah repot-repot membawa semua makanan persiapan dalam rangka satu supaya perutnya tidak kosong. Isi hati yang tadi ada sedikit satu ayat dalam Al-Quran
Boleh yang membaca Al-Quran ya? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Suratnya juz 6 akhir. Surat Al-Maidah. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku. Titik. Tapi ayatnya masih panjang. Iya. Titik. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku. Jadi Rasul saat itu sedih karena berdakwah, berjuang, tidak ada sedikit sekali orang yang menolong, orang yang memberi bimbingan, orang atau masyarakat yang mengajak ketentraman. Bahkan sebaliknya, tetapi adalah mereka ingin menghancurkan ajaran yang dibawa oleh Rasul, ingin menghancurkan. Siapa tadi yang menghancurkannya itu? Lamun dimaknani Jawa kah? Suwe. Latajidanna yakti temen bakal nemu sopo siro Muhammad. Jadi kamu pasti akan menemukan. Karena kita merasa umatnya Nabi Muhammad. Jadi kalau dalam Al-Quran yang disebut Muhammad, maka itu bukan hanya Muhammad saja, tetapi itu adalah hanya satu simbol, intinya untuk umatnya. Kalau Muhammad sih istilahnya orang yang paling super baik, di apapun sudah, karena jaminannya surga. Jadi kalau ada Nabi Muhammad, maka itu untuk umatnya. Jadi kata Allah, la tajidanna, wahai Muhammad, kamu pasti akan menemukan asyad dan nas, orang yang merusak, orang yang nembendelembega wis mengkel. Nas ku manusia. Ada watal permusuhannya, mengkelek, sengit telu, temenan. Bahkan ayat kumpulan lanjutannya, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kula kabeh wong termasuk beriman. Amin. Walladzina lilladzina amanu al-yahuda walladzina asyraku. Orang-orang Yahudi dan orang-orang yang lawan katanya beriman. Jadi iman itu percaya, lawan katanya percaya tidak percaya. Nah, orang percaya Islam, tidak percaya kafir. Jadi kafir itu seperti ini. Din, di balik rokok ini Allah pegang sesuatu. Apa yang dipegang? Loh, kuno. Jadi kafir itu artinya tertutup, tidak tahu. Gil, pegang apa Gil? Tidak tahu. Hah? Durung katon. I, pegang apa I? Korek. Warna apa I? No. Amun seberu kakenan lu. Jadi kafir itu artinya tertutup. Jadi orang yang tertutup hatinya itu adalah disebutnya kafir. Tetapi tertutup dalam hal keimanan kepada Allah. Kalau hal bisnis tidak tertutup, lebih jago. Orang Yahudi tidak tertutup, tapi dalam keimanan percaya kepada bahasa tauhid, ketuhanan. Jadi tertutup, ya maukah? Tertutup. Tapi kapan iman percaya sudah komplit. Jadi wis percaya temenanan. Jadi orang yang akan membenci kita dan orang-orang mukmin itu adalah orang-orang yang tadi, yang tidak seide dengan kita, yang tidak sepaham dengan kita. Bahasa galaunya, semakin banyak orang yang mencintai, makin banyak pula orang yang membenci. Bisa digulati di si ayatnya,
juz 6 akhir. Latajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu yahuda walladzina asyraku. Titik. Setelah itu ganti. Kalau tadi ayat yang tadi itu didahului dengan ayat yang kebencian, ayat yang ketidaksenangan, setelah itu muncul lagi ayat yang menunjukkan kesenangan, menunjukkan ketentraman, tetapi tanda tanya. Wala tajidan, ini ayat lanjutannya. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanu. Wala tajidanna aqrabahum, tetapi wahai Muhammad, kamu pasti akan menemukan orang-orang terdekatmu mawaddatan, kasih sayangnya, senenge. Sangana kapan wong nikah ka judulnya mawaddah warahmah, sakinah mawaddah warahmah. Soro, justru orang-orang yang akan menyukai, akan menolong, akan membantu kita. Inna Nasoro, kami adalah orang-orang yang Nasoro, Nasrani. Justru yang akan menolong Nabi Muhammad itu orang-orang Nasrani. Orang Nasrani itu orang yang percaya kepada Allah, kepada Tuhan, tetapi orang Nasrani itu istilahnya gini, orang yang diberi kitab Taurat oleh Allah melalui Nabi Isa. Nah, orang-orang terdahulunya itu masih ada. Siapa itu? Dzalika bi anna minhum qissisina wa rubbana wa annahum la yastakbirun. Jadi mereka itu adalah justru para pendeta. Tapi pendeta itu para kiai-kiai. Kiai wong Nasrani lah. Halus. Bahkan lah itu asbabun nuzulnya Nabi Muhammad dan para sahabatnya hijrah. Tapi Nabi Muhammad nggak ikut. Hijrah pertama, ada yang tahu nggak? Hijrah pertama kaum muslimin kemana? Yo, anak sing baru tabligh. Waktu bengen masih sekolah kah? Yo. Di Kelingan. Hijrah. Jadi hijrah itu pindah. Jadi hijrah pertama itu ke Taif. Ke Taif. Ke bahasa sekarangnya Ethiopia. Kerajaan Abyssinia, kerajanya Raja Nejran. Adiknya Ali bin Abi Thalib namanya Ja'far bin Abi Thalib. Si Ja'far. Pindah hijrah yang pertama itu ke Abyssinia. Di sana bertemu apa gitu? Salah sari yang terbaik. Loh, jadi bahkan rajanya itu, jadi ketika pindah, kini asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Mengapa turun ayat itu? Karena Ja'far bin Abi Thalib, salah satu sahabat Nabi, adiknya Ali bin Abi Thalib, membawa sepucuk surat dari Rasul kepada satu Nejran. Kenapa membawa satu surat? Ingin mencari satu kedamaian. Dia meminta pertolongan kepada Raja Nejran. Raja Nejran itu ketika membaca surat, karena bingung dia, raja bahasa Arab nggak bisa, yang bacanya justru para pendetanya yang membaca, tapi bukan pendeta kayak yang sekarang. Jadi pendeta zaman dongenku lamun kayak kiai wali. Jadi temenanan bener Taurat, temenanan masih asli. Dan mereka mengetahui suatu saat akan datang seorang nabi, ismuhu Ahmad. Ciri-ciri dengan cirinya ini. Jadi pendeta sih sudah tahu di kitabnya. Ketika datang sangkane ayat selanjutnya wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum wa idza sami'u lan nalikane pada krungu kabeh sapa sira ma terhadap ayat unzila yang diturunkan oleh Allah ila rasul kepada Nabi Muhammad
Taro a'yunahum, wahai Muhammad, lihatlah mata-mata para pendeta. Jadi ketika membaca surat, pendeta itu bercucuran air mata. Langkah-langkah pendeta bercucuran air mata. Taro a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haq. Karena mereka mengetahui kebenaran. Itu pendeta. Mimma arafu minal haq. Bahkan tidak sampai di situ, mereka berdoa, yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Ya Allah, wahai Tuhan kami. Makanya di sana tidak ya Allah, Rabbana, wahai pangeran kami. Faktubna, catatlah, masukkanlah saya, kata para pendeta. Faktubna ma'asyahidin, termasuk dengan golongan orang-orang sing nakseni bahwa Nabi Muhammad itu adalah benar-benar seorang nabi. Itu pendeta sampai meyakini dalam hatinya, sampai dia berdoa. Doa itu sering diucapkan oleh para kiai. Asbabun nuzulnya itu para pendeta. Subhanallah. Jadi lamun kita orang nangis-nangis sacan ka priyen karaka. Faktubna ma'asyahidin. Rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Jadi intinya dari ayat yang tadi itu ada dua yang bisa diambil pelajaran hikmah. Yang pertama butuh gopelan. Jadi entok lamun mikiri wong simpli seneng-seneng baik. Koga lo ayateka wala tajidanna aqrabahum, justru nanti akan ada atau kalian akan menemukan orang yang menolong. Percaya mangga tidak ya apa-apa. Kalau angwa hanya cuman mengutarakan sekian kecil, tapi yang harus dipercaya kepada Al-Qur'annya. Kapan bahasa duhur sih? Al-Qur'an itu adalah mutlak kul qayyid. Kebenarannya itu adalah mutlak. Tetapi kalau penafsiran itu belum mutlak kebenarannya, masih bersifat nisbi karena hasil pemikiran orang, manusia. Jadi sampean lamun kana percaya karo wong kuwen, wong kin ora percaya, aja pada ribut. Karena itu adalah hasil pemikiran. Sing ributku, lah sing suwe orang mikir-mikir. Engko ngenteni wong ribut bae wis. Ora tutup-tutup sementara jare Iran itu salah satu negara Islam yang sudah maju pesat. Dia tidak memikirkan perbedaan. Kalau saya memikirkan perbedaan, maka saya akan hanyut dalam perbedaan itu. Dan tidak maju-maju, hanya ngurusi perbedaan saja. Sampai 100 turunan. Makanya Iran tidak. Iran ditentang oleh semua negara Islam. Tapi dia tidak tetap. Prinsip. Buktinya Iran sampai sekarang lebih maju. Iran itu adalah salah satu negara yang madhabnya Syiah. Syiah itu orang yang sangat mencintai kepada keturunan Nabi. Kula pernah hidup dengan Syiah 1 bulan di warung. 1 bulan. Jamaahnya Syiah, kita sing dari imame. Kan belum mungkin beli nurut karo imamku. Tapi anak tahlile kita pernah melu, tapi boleh kamu nggak boleh jadi imam kalau tahlil. Oh, ikutin aja. Iya, siap. Tahlilnya itu subhanallah lebih mantap. Baru tahu tahlil atau bahasa merekanya itu adalah istighosah atau mujahadah. Istighosah sih dari kaum NU. Mujahadah. Jadi mujahadahnya mereka itu besok seakan-akan kiamat. Jadi kita itu sudah menyiapkan. Benar-benar. Kayak lubang anu itu sudah mengetahui. Jadi dalam ayat itu ya kita
minimal weruh lah bahwa di dalam kehidupan di dunia ini adalah Tuhan sudah menyiapkan surga dan neraka. Lebih gampangnya lagi, satu ayat lagi, surat Al-Mulk pasti pada sebagian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Namun kita takon ki karo sapa ya? Kasawan. Hah? Kasawan. Usman bae lah. Gusti Allah, ayat ki ayati. Alladzi utawi Gusti Allah khalaqa kang wis nyiptakaken dadekaken sapa Gusti Allah al mauta terhadap kematian wal hayata dan kehidupan. Liyabluwakum, tujuannya apa? Allah pengen menguji kalian semuanya. Ayyukum ahsanu amala, mana yang lebih bagus aktivitasnya, mana sing lebih bagus kerjaannya, perbuatannya. Tapi ayat mau ke Usman ning Al-Mulk ka Gusti Allah mendahulukan kalimat maut dan mengakhirkan kalimat hidup. Jadi sebenarnya Usman itu hidup dulu atau mati dulu? Mati dulu. Buktinya Ya di dalam rahim nggak sadar. alam raya. Setuju? Enggak. Kan diskusi. Bari sampean itu bukan hanya sebagai pendengar, tetapi sebagai juga pendengar tapi diskusi. Jadi orang kula bae. Tuh. Ayat yang tadi Gusti Allah menciptakan kematian dulu, baru mengakhirkan kehidupan. Sampean kula gak orang sadar. Yang urip dingin je. Sampai urip apa tadi? Mati. Gusti Allah dari akan mati dingin. Jadi kata Usman apa tadi? Ulangi. Alam rahim. Alam rahim. kandungannya. Alam kandungan. Setuju atau tidak? Jawab. Setuju orang apa sih? Mati udah Bang. Jadi kita ini awalnya tidak ada. Jadi satu, awalnya tidak ada. Sebenarnya jadi Allah sudah menyiapkan kematian, baru setelah itu kehidupan. Sebenarnya sih dalam hatinya pasti bertanya, masa sih mati dingin? Yawan, masa sih mati dingin yang kita urip dingin tolong mati aja misalnya, kisnya mati dingin. Saya yakin dalam hatinya masih banyak bertanya, tapi keder, bingung. Iya tak beli, mati dingin dari urip. Keder kan? Nah, mari bareng-bareng mikir. Bareng-bareng mikir. No. Tapi kematian dan kehidupan biasanya kan di ayat Al-Quran itu semuanya membicarakan kematian dan kehidupan. Urip dingin. Man amila sholihan atau misalnya hayatan thayyibah, pasti membicarakannya urip dingin nembe mati. Hanya satu, mati dingin nembe urip. Al-Mulk. Lah masing sadar, kita kan pada mati dingin. Loh. Jadi oh iya, jangan-jangan berkayangan. Jadi namun ditakoni kak, mati dulu. Ya masih urip. Jadi memang Allah itu menciptakannya empat tahap. Jadi kehidupan sebelum di alam rahim, jauh sebelum ada Nabi Adam,
ruhnya Utsman itu sudah diciptakan, sudah ada. Itu yang disebut mungkin proses kematian itu. Jadi ruh itu yang tidak akan mati. Ruh itu hidup selamanya. Makanya ayatnya begini ayatnya nih. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang ngerti kabeh, pinter. Kullu nafsin utawi saben-saben awak-awakan. Kita semuanya dha'iqah. Zau apa artinya zau? Ini nacapi. Kunarane nyicipi. Namun mangan terus menerus tuh nyicipi. Doyan. Jadi zauq itu rasa. Misalnya contoh pi jiwit agil pasti sakit. Nyicipi rasanya sakit, tapi setelah itu enggak sakit. Zauq itu nyicipi. Dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap awak-awakan bahasa di sananya itu pasti akan nyicipi. Jadi mati lu, baru nyicipi. Lu baru nyadar maning kan bahwa mati itu adalah sebuah cicipan. Nyicipi apa? Nyicipi kita tidak bernyawa, ruhnya diambil. Ibarat mobil remote, ada baterainya hidup, tapi si ruhnya baterainya diambil. Ya pakai-pakakan beli bisa. Terus dipasang maning. Pasang maning, urip maning, ruh. Jadi ruh itu diambil, baru dia set, gak ada. Setelah itu dikubur. Nah, jasadnya. Makanya orang Bali membakar, orang Hindu membakar atau ngaben bahasa merekanya. Orang Nasrani dikubur dengan pakaian resmi, pakai dasi. Bahkan orang yang lain ada di larung ke laut. Karena udah jasadnya. Karena satu, mereka tidak mempercayai hari akhir. Nyicipi kan tidak mau negara sedelat. Sedelat. Nah, setelah itu perpindahan mati, baru nanti ada lagi namanya alam barzakh. Jadi sebelum kita hidup di dunia itu sudah hidup di alam azali, ruhnya, tapi kita nggak nyadar, nggak tahu. Baru setelah itu hidup di alam dunia ini, hidup di alam dunia, nyicipi alam dunia ini. Mana yang paling baik, mana yang paling bagus, aktivitasnya, kerjaannya, nah, yang bagus menurut bagaimana? Ya menurut Allah tadi. Yang menghasilkan tentu, namun dia menghasilkan ya tentu kurang ya. Setelah itu meninggal, alam barzakh. Di alam barzakh itu disebutnya alam yang setelah kehidupan menunggu alam akhirat. Jadi kita ini sudah di dua alam yang sekarang ini. Yang pertama waktu kita alam azali. Nah sekarang yang kedua. Nanti yang ketiga itu yang sudah mendahului kita. Mendahului kita, yang meninggal itu. Mereka itu di alam barzakh. Sampai kapan? Gak tahu. Makanya ada siksa kubur, ada nikmat kubur. Siksanya terus menerus atau nikmatnya terus. Ya emang gak dingin dicoba. Kalau itu udah kiamat, udah selesai, baru alam akhirat, alam yang sebenarnya. Sangkane di dalam surat Al-A'la, wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Wal akhiratu utawi akhirat khairun itu lebih bagus, wa abqa dan lebih kekal. Jadi akhirat memang lebih utama dan lebih kekal. Jadi nanti kekalnya itu di akhirat. Jadi sekarang ini nyicipi. Jadi
ibarat singgah. Makanya kehidupan adalah sebuah singgahan yang tak bertepian. Tadi sampai mana ya? Ujuk-ujuk sampai menceritakan tentang kematian. Saking enaknya ngaji dia. Itu ayat Al-Quran. Jadi sebenarnya kalau membahas satu ayat Al-Quran itu adalah tidak lepas minimal dari ayat-ayat yang lain. Minimal 5 hal yang harus dipenuhi. Yang pertama, mengetahui asbabun nuzul. Tapi ora kabeh ayat Al-Quran ana asbabun nuzule. Ora kabeh. Siji. Sing nomor kedua, weruh. Kalimat per makna itu apa arti asliye? Weruh. Kayak moka, dha'iqatul maut. Nah itu weruh. Yang ketiganya, korelasi. Korelasi itu munasabah. Munasabah itu kaitan. Misalnya Sofwan karo Usman itu munasabah, berkaitan antara kakak dan adik. Contoh, misalnya Usman kalau Mang Rahmat sebagai apa? Nah, itu munasabah, munasabatul rahmat wal Utsman. Korelasi, hubungannya anak karo rabi, anak karo anak, anak karo mertua, korelasi. Nah, setelah korelasi tahu, baru memahami satu makna yang global atau penafsiran. Tapi masih orang cukup. Wis semono masih diketahui juga tentang apa sih yang diambil untuk kehidupan sekarang ini dari ayat yang tadi. Ayo Mbak Udut. Nih Mbak Udut nih. Artinya menangkap dong. Mbak Udut. Kau ini Satu aspek yang amun kita weruh Kak, ya tidak perlu ditakuti, tidak perlu harus bagaimana. Mau tidak mau ya yang penting kita memahami dan mengetahui bahwa kematian itu adalah hanya satu fase untuk menuju fase berikutnya. Tapi wis tenang kabeh, ngurusi jawabannya. Iya. Anak kunci ya. Ya marah buka wis pada urus jawabannya. Ngaji ngarubungi gue ya. Jadi jare wong mahasiswa sih wis dipae kisi-kisi. Tapi wis sepakat kan pada ngulu ya. Jadi kisi-kisi kalau enggak wis dipae rangkuman ning malaikat pola mau ditakoni jawabannya Allah. Mau ditakoni jawabannya kian, kenarane kisi-kisi. Ini sih dulu ya jawabannya. Nunggu api. Oh, nunggu api. Ini kan pada ngulu ya. Kita kari. Nunggu api. Tapi karena waktu di sopir anu gak sih bareng beli kon nunggu akan. Marah buka, nunggu api. Ada ning daerah Solo, ning Klaten. Pak Khalil kalau ceritain kan. Jawaban baik ngono kita. Visual mani malaikat temai apa kono. Jadi malaikatnya kita orang dua yang mama. Mama apa yang kita orang dua? Mama orang apa aja? Jadilah mana anak wong diseneng ning kula ning sampean ya ada teh. Dipikiri sih ora apa-apa. Tapi asal dipikiran. Aja teman-teman, aja sampai terus menerus. Ada terang hati pokoknya sih. Aja nafsuan ya. Ya Aja diladeni kita kan. Iya. Tekanin hati dua saya mengapa dan dipulpasakan. Tapi memang dari sejak Adam, Qabil dan Habil sudah diciptakan. Kalau tidak suka ya bunuh saja. Iya. Jangan pada belasar. Belasar. Jadi di dalam
perjalanan atau sedurunge mene apa sih sing ning ana ning ati le darap mene li apa terus sira mene lo apa ning ati lu bus Ini bersih silaturahim. Jadi wale maji, ono maji. aku lagi mikir Ngomong bos. Belajar tangi Hari ngantuk dikit. Bang gak diterang nanti. Barang-barang kira ngomong apa gitu. Maka aja sebelum wis. Barangnya Denia. Nanya. Masa Pan, kamu nanya. Gus, jawab pira Gus, takoni angwa apa? Sing kana mene lu. Tujuannya gara-gara apa? Ati ente lu apa? Ya siji silaturahim nama siji Iya. utama Aja mendegang Usman. dan kapindo pengennya ya mungkin sebagai wong tua aku pengen digawa mana-mana gak balik pengen gawa balik rasanya kita impen makanya menasanya Aji usapa? makaji sobi Oh iya. ya sering sering diimpeni bahan dengan apa cik masih apa ke Islam tapi kok tongolnya masih enom konon lu Lah ya jadi apa iki konon lu pengen istilahnya namun secara tanda tanya ngati kita ki apa kan kita dikaderan lu konon lu bang ya sering tangga duduk. iya duduk apa lah hanya sebatas murid Ngerasa lebih apa bu? Ngerasa nih ya. rasanya bisa pati kan suatu Ya pantes. kono jika ya seolah-olah mau nabi percaya kono enggak ya sering bahas sembahyang kono perasaan kita ki ngimpi ki tongol apa sing ceruk tapi wis enom kono ndora wis hep bukan yang belasar aja kayak Nomor loro pengen turu mani karo angwa padu sedesa bae gawe surat apa lah. turu maning Tuh barang maksudnya. Iya, turu bareng sedesa gak surat Asik, apa ya. tadi. Sokadan luru cipeng mah. Ngul bareng. an PI kalau mau pada baik Ya memang pada baik sih. pada baik Tapi lagi waktu ngobrol karo mundur karena ini mau konon. Senin kah? Tak omongan angwa. Terus pokok si kayak langkah wong tua ning Cirakon. Konon dikulat iku aduh. Terus inti sih ya mungkin ya. Angwa tuh kapan bisa mengkanai konon. Inti sih maning kononnya Maning gara-gara bungen kan. pengennya ayo pada guyu maning bersatu iya di rumah kita ya jam berbelasan. Kita membelajar one. Kalau anyar ning kono ya bareng rasani. Burung-burungnya kira-kira pada marah kon. Iya. Cukup prihatin. Iya. Cukup prihatin itu siji pengajian kang kaitane karo masyarakat nganggo dasar-dasare generasi penerus hitung itu ya hampir wis langka. Hari ngaji sih masih ana. Ngaji sih masih ana ning pondok. Cuma masyarakat kang ngaji lho wis langka kang muruk. Ya anak kang muruk soten wingi-wingi kang tergerakaken bocah-bocah TK wae kan. iya Tapi masyarakat nganggo lingkungan khususnya Cirago wis langka. Ning Gintung ya wis akeh wong kang pada nginum, pada ngepil, pada ya aktivitas Masya Allah lah. Jadi kondisi mengkenen kan kang kudu dikuatakan itu pertama ya memang masyarakat ya. Tapi masyarakat langkan das-das ya kurang kuat. Wis sering dicoba ya alhamdulillah batur-batur kang pada mene iki anggaplah bahwa kini panitia penjemputan angwa kapan harapan balik yang gunung ya Insyaallah siap. lamonan dicegah mungkin lamun dianu ke pirang-pirang mobil karena memang ning gintung itu butuh sosok pemimpin mulai
Kasar ngomong sih lamun aku lagi di demo namun ngerti. Itu sosok pemimpin. Ya iyalah. Kebenaran ya, makasih. Kebenaran. Kudu arep demo ku ya kita ku yang Melayu Satpol PP. Anu angwa waktu dia. Ya wis lah ya. Terus terang bae. Ning masjid kasih khotbah ku wong nom kabeh. Dadi pokok wong tuwa diberi kelingan itakullah lho. Oh, Masyarakatnya lo masyarakat gitu terang bae. Terus kaping loro mumpung kumpul kabeh nyaluk izine nyaluk restuwe kabeh batur-batur iki arepan ngadaken rutinan ziarah ning Syarif tiap malam Selasa. Balik senggene lamun diizini angwa kah ya arep jalan apa sih Selasa sedikit kita minggu arep ya insyaallah ya ana wong kang siap sih ana wong 30-an lah rutin kayak zaman bengen hari apa kan waktu bengi Sabtu cuman karena kita arepan ikut bengi Sabtu ana acara hadadan ana acara hadiwan Ana Sabtuan dari dulu waktu kang kosong ya alhamdulillah batur-batur sepakat di malam Selasa. Ya diantara sih pokoknya yang paling penting sih lamunan kita nyawati gendut gak wis aja mikiri madrasah Quran aja mikiri tajuk kang mikiri tajuk kang mikiri madrasah Quran lu angwa. Maka angwa wis balik sih semono apa jare angwa betul. Kita sih kari rewang nih. ya wis. Oh dalam jangka seminggu telepon ibaening ya diantara ibu Zak nelfon terus anje iki kapan tuli ning omahe tuli cek anu mani parane kapan jeung ngobrol lagi sedang ngobrol ka engko bel kapan ning malah oh ya sing pertama matur kesuwun kabeh kali panjenengan responsibel. Jadi kalau bercerita sejarah Kak, Nabi Isa itu adalah salah satu nabi yang wafat paling muda di usia 35 tahun. Hanya 12 orang yang diajak sama Nabi Isa. Disebutnya ning Al-Quran Ansoriyun disebut hanya wong sekitar 12. Nah, setelah 12 itu orang ajaran Nabi Isa itu diseleweng-selewengaken lah sehingga muncul Injil yang sekarang. Nah, zaman Nabi Isa fasenya terus itu nggak ada nabi-nabi sampai Nabi Muhammad. Anak sing beli kira-kira Nabi Muhammad lahir tahun pira? Lahir bae wis tanggal 9 Usa. Tahun gajah. Juara tahun gajah. Iya. 571 Masehi. Jadi dari sejak Nabi Isa sampai Nabi Muhammad 571 Masehi itu adalah disebut zaman yang jahiliyah, super jahiliyah. Tidak ada nabi, langka wong sing ngalokaken sehingga terus menerus dalam kesesatan. Salah satu sesatnya, mudah-mudahan nggak terjadi. Kalau minuman, kalau membunuh, wis biasa. Proses ketika Nabi Isa selesai wafat sampai Nabi Muhammad atau sampai Islam, orang yang wong kawinku ana warna papat, wong kawinku. Tapi orang jelasakan gini, kone bahaya melebar. Jadi model nikah, model kawinku anak papat. Si JP tak pakai contoh iki ya.
bocah wadon mateng, bocah lanang 10 dipanggil, sira sing seneng apa pun ya wis kun dadi laki siji. Sehingga disebutnya zaman jahiliyah, zaman apa namanya itu ya. Jadi sedulurnya Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria itu adalah parak-parakan nabinya. Orang sampai ratusan tahun. Bahkan Nabi Zakaria masih ada, wis diangkat Nabi Yahya menjadi nabinya. Wis diangkat. Jadi terus-terusan. Namun regenerasi wis diterus-terusan wis nyambung. Sehingga masyarakatku terbimbing. Tetapi Allah menguji kepada Nabi Muhammad di saat usia Nabi Muhammad yang baru, dari 1 tahun, Nabi Isa 1 Masehi lah, sampai 571 Masehi. Itu gampangannya. Lamun angwam bahas 1 Masehi itu dari mana? Iki butuh 1 malam lagi. Jadi panjang. Panjang. Dulu masalah nginep. Bongkoy ke mambu. Nabi Isa wafat. Disebutnya kan Masehi. Ayo Nabi Isa ku wong mati diusap sep urip maning. Saking sakti ya. Tapi tidak lama, sekitar 3 jam. Kudu nakoni siapa sing mateni? Kian, ya we, lepak. Jadi kayak dolanan lu. Percaya orang percaya mukjizatnya Nabi Isa. Kudu percaya. Lah, misalnya masyarakat sing mau kaje hintung begini. Nabi Muhammad itu adalah subhanallah. Jadi Allah mencari sosok seorang nabi yang benar-benar, mencari sosok insan yang benar-benar, maka dapatlah Muhammad dari turunan yang benar-benar. Sing jaga apa? Sing jaga Ka'bah. Ka'bah itu ketika Nabi Muhammad ada 360 berhala di sekelilingnya. Tetapi orang Arab tawaf. Jadi tawaf itu bukan hanya dari Islam, dari dulu juga tawaf. Karena mengikuti ajaran Ibrahim. Yang penting muter-muter, bu macap, bu penting muter-muter. Dulu muteri Ka'bah, itu muteri berhala deweke. Muter. Berhala kita ini kan aja dong diputeri. Jadi lu kalau lama nuka dua-duaan kono lu. Dua-duaan. Allah mengangkat Nabi Muhammad subhanallah. Sehingga kayaknya kekayaan. Contoh misalnya kita menghitung itu butuh banyak partner untuk membangun masyarakat Cirago dan sekitarnya khususnya. Lamunnya kita dewek, angwa dewek kah? Kayak tutup telinga. Nabi Muhammad gak hijrah, pindah. Lu, jadi lamona kula misalnya ning gintung, toliku sampeyan ning kene aku temenanan, ayo pas ning gintung langka aban-aban. Kayak hijrah angwaku. Hijrah mana? Nabi Muhammad itu ping 3. Sekelasnya Nabi hijrah. Jadi kalau kunku belum angwa berbicara tentang Muhammad mau meninggalkan Mekah, pindah ke Madinah, itu butuh proses. Jadi sudah menyiapkan delegasi, utusan, menyiapkan delegasi, menyiapkan utusan ini nembe pindah. Orang Mekah menangis semuanya, pada pindah, menangis kehilangan Nabi Muhammad. Mengapa? Karena ya Madinah pasti yang didiami oleh Nabi Muhammad akan menjadi sebuah kota besar. Jadi lah mana gampangannya, contoh misalnya sampeyan ki ngomong mokononku kian beta sampai engko,
Seterusnya siap. Di depannya nih. Panglima. Sampai tetes darah terakhir nama. Cuk loh, bener. Ayo siap mana? Kira-kira Anak kita masa depan itu. Ya, kemarin ngobrol sama Abi Sakif. Dalam hati Angwa itu sejujurnya sebelum teman-teman PD pada pengen berbicara yang tadi, dalam hati Angwa itu sudah ingin ke Gintung. Angwa itu. Dalam hati. Bahkan kata Abi Sakif lebih kejam lagi. Angwa mas aja. Angwa begini. Angwa itu kalau meninggal pengen digintung. Masa Angwa meninggalnya aja digintung? Kok anak-anaknya kita diulangin siapa aja? Masa cuman bawa mayatnya aja? Loh. Iya beli loh. Iya. Angwa itu sampai jujur. Tapi sudah 2 tahun yang lalu. Kapan menggintung, mengkuburan sampai sebelah kak pengen tak tuku ning tempat pondasi mangkotik wis tak telepon mangkotik.